Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan secara tragis kini terus diusut oleh pihak kepolisian. Hingga saat ini masih belum diketahui apa saja penyebab dari kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Halo N-Citizen, balik lagi dengan Bunda Rena di Ensiklopedia Rena Podcast. Kali ini kita akan membahas yang seru, yang terkini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat muda yang lahir pada tanggal 15 Juli 1986, yang seharusnya berumur 39 tahun beberapa hari yang lalu. Namun nyatanya beliau meninggal dengan sangat tragis di kosnya di Jakarta dengan keadaan terlakban di kepala dan selimut hitam. Siapa yang tega? Apa motifnya? Akan kita kupas di sini bersama para narasumber kita yang hadir di sini. Itu Bapak Dr. Bastianto Nugroho SHMH selaku ahli pidana. Terima kasih atas hadirannya, Pak. Lalu ada Dr. Adam Pramana Putra SHMKN, ada Agung Putu Iskandar Sarjana Sastra MSI ya. Terima kasih atas kehadirannya semua di sini. Oke. Kalau kita menilik tentang kasus Arya yang meninggal dengan tragis ini, beliau seharusnya bertugas ke Helsinki dalam waktu beberapa bulan ke depan ya. Tapi Tuhan tidak mengizinkan dan beliau meninggal dengan sangat tragis di situ. Kita akan membahas tentang kronologi di sini secara singkat, yaitu pada jam 23.24 masih membuang sampah bermondar-mandir di depan kamarnya yang terpantau di CCTV. Lalu kemudian istri Arya baru mendapat nomor handphone baru dari penjaga jam 00.48, kemudian meminta penjaga untuk mengecek keberadaan dari suaminya yang tidak bisa dihubungi. Lalu pukul 05.00 penjaga ditelepon untuk mengecek lagi dan kelihatan di CCTV cuma mondar-mandir saja. Paginya kamar dibuka paksa bahwa korban juga sudah meninggal di kasurnya dalam posisi muka terlilit lakban dan tertutup selimut. Polisi tidak bilang apa-apa tentang pembunuhan, tapi polisi menyimpulkan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Dan sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ini motif pribadi, pembunuhan, atau ada konspirasi di belakangnya, atau sekedar perbuatan membunuh dirinya sendiri? Kita akan bahas detailnya. Tapi disclaimer dulu ya, kita tidak ingin mengintervensi penyelidikan yang akan dilakukan oleh APH atau menggiring opini publik. Jadi kita akan berbicara mengenai data yang ada dan fakta yang terungkap dan beredar di masyarakat. Oke? Untuk selanjutnya, Mas Bas ya, saya panggilnya, atau Pak Bas ini? Mas Bas saja. Oke, biar awet muda katanya. Iya. Oke, Mas Bas, kalau mencermati dari kasus Arya ini, seperti apa dari sudut pandangnya Mas Bas ini? Apakah ini benar disimpulkan seperti yang beredar bahwa ini adalah ada dua opsi ya? Yang satu bisa jadi itu dari keadaan terakhir adalah bunuh diri, atau dari pembunuhan yang sangat rapi dilakukan oleh seseorang, atau kita tidak dari pihak yang kita tidak bisa sebutkan seperti itu. Seperti apa? Baik, terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di dalam podcast ini ya, saya diminta untuk berpendapat terkait dengan beberapa hari yang lalu. Itu ada peristiwa yang viral di televisi maupun di media sosial, itu terkait kematian seorang diplomat muda dari Kementerian Luar Negeri. Ini terlepas daripada apakah peristiwa ini ada orang yang mati karena secara alami atau karena tindak pidana. Ini menurut saya kita terlalu dini untuk menyimpulkan hasil-hasil itu. Karena apa? Karena sampai dengan hari ini Kepolisian Republik Indonesia masih bekerja untuk mengungkap, untuk melakukan scientific criminal investigation. Kita harus menghormati, kita juga harus memberikan semangat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bisa segera mengungkap apa sih yang telah terjadi secara faktanya, agar masyarakat
pun juga tidak menimbulkan fitnah. Tuh. Baik, terima kasih. Kalau kita melihat pada peristiwa tersebut, saya berpendapat melalui sudut pandang atau perspektif hukum pidana dan kriminologi. Saya rasa kalau hukum pidana jelas nanti kita harus melihat dulu nih apakah peristiwa ini merupakan peristiwa pidana atau peristiwa biasa. Nah, saya lebih kepada mengupas sedikit mengenai kriminologi. Artinya apa? Sebelum kita membahas tentang yang lebih dalam dan menggali yang lebih lanjut, kita harus pahami bahwa telah terjadi suatu peristiwa di mana orang mati. Itu yang harus kita pahami dulu secara dasarnya. Lalu, orang ini mati. Mohon maaf saya juga menggunakan istilah mati, bukan meninggal atau wafat, sehingga secara terminologi ini bisa jelas secara hukum. Nah, kita juga tidak bisa melepaskan dari bukti-bukti forensik yang ada. Apa itu bukti-bukti forensik yang ada di sekitar atau di tempat terjadinya kejadian? Itu yang pertama, adanya mayat. Nah, yang kedua, adanya rekaman CCTV. Yang ketiga, adanya lakban. Gitu. Lalu yang keempat, adanya petunjuk-petunjuk yang lain. Ada ponsel, ya kan? Lalu ada informasi yang kepada security dan lain sebagainya. Nah, kita terlalu dini untuk menyimpulkan. Artinya apa? Bahwa ini peristiwa ini faktanya ada orang mati terlakban. Betul. Nah, ada beberapa banyak kejanggalan. Ini menurut saya ya, ada banyak kejanggalan. Karena apa? Karena dari beberapa sumber menyatakan, bahkan dari keluarga, bahwa korban atau orang yang mati ini itu tidak mempunyai permasalahan secara pribadi. Betul. Ini harus kita pisahkan bahwa yang beredar sekarang nih berita itu kan banyak sekali opini-opini, pemberitaan, asumsi-asumsi yang menurut saya ini liar. Artinya apa liar? Yang diberikan atas dasar asumsi pribadi oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak berwenang untuk memberikan statement itu tadi. Artinya lakban diartikan bahwa ini artinya pembungkaman, adanya kasus-kasus besar yang akan dia ungkap, adanya disorientasi seksual, adanya problem-problem pribadi maupun rumah tangga. Menurut saya kita terlalu dini lah, dan kita harus menghormati proses-proses hukum yang ada, termasuk proses penyidikan. Selain itu kita juga harus menjaga perasaan keluarga. Kita harus melakukan hal-hal yang humanis. Artinya apa? Artinya ya kita mengutamakan sisi-sisi kemanusiaan, sehingga opini-opini yang beredar secara liar itu tadi itu dapat kita minimalisir. Artinya apa? Kita menjaga perasaan daripada keluarga. Karena apa? Karena yang bersangkutan nih ini meninggal bukan pada status atau posisi dia sedang single, tetapi dia mempunyai istri, dia mempunyai keluarga, orang tua, mungkin anak dan sebagainya ya. Dan sempat beli baju sebelum kejadian itu. Iya, sedangkan ada beberapa opini juga bahwa si korban nih itu juga sebenarnya sebagai orang atau laki-laki yang family man. Artinya apa? Yang sayang, yang perhatian dengan keluarga. Sehingga menurut pendapat saya ini harus kita kesampingkan lah yang ada. Kita hormati dulu upaya hukum dan kita lebih mengutamakan sisi-sisi kemanusiaan. Berarti kalau berita-berita yang di publik, berita yang dimuat oleh media massa sekarang ini kan sifatnya repetisi ya, bahwa ada fakta-fakta bahwa tidak yang diulang-ulang gitu. Itu mungkin untuk meredam gejolak di publik tentang asumsi-asumsi liar yang sekarang beredar gitu ya. Itu usaha dari pihak kepolisian juga untuk mengarahkan ini setenang mungkin supaya tidak mengganggu kinerja mereka. Sepertinya itu ya. Iya. Jadi kalau saya boleh menjelaskan Mbak, bahwa dalam hal ini sudahlah kita
berikan support aja kepada kepolisian untuk mengungkap. Lalu yang kedua, nah kita ini di era modern atau di era digitalisasi, ya kan, di mana setiap orang ini bisa menjadi wartawan, bisa bertindak sebagai media, atau juga bisa sebagai komentator. Artinya apa? Kenapa saya bersedia hadir pada channel ini? Karena saya ingin pada channel ini menjadikan edukasi, sehingga menjelaskan kepada masyarakat, ya yuk kita ini kalau tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpulkan dan berstatement, sebaiknya kita menunggu. Artinya apa? Dan ada statement juga dari Bapak Kapolda Metro bahwa menyampaikan bahwa Kapolda Metro Jaya melalui reskrimnya itu membutuhkan 7 hari untuk mengungkap ini semua. Dan hari ini adalah hari ke-6. Sehingga ya kita hormati, kita support kepolisian kita tanpa kita harus mengesampingkan yaitu tadi sisi-sisi kemanusiaan. Entah itu nanti ada rekaman CCTV yang beredar, lalu membuang sampah, sampai dikaitkan isi membuang sampahnya itu isinya ini merupakan sebuah pesan. Menurut saya terlalu dini lah ya kita untuk mengungkap itu. Karena kita kan tidak ada di lokasi tersebut, tidak mengetahui situasi dari TKP dan sebagainya kan gitu ya, tidak terlibat secara keseharian dengan beliau gitu loh. Dan kalau dari POV Mas Bas sendiri ini, kira-kira pihak polisi itu mengambil opsi dari langkah yang paling efektif itu forensiknya dari apa? Dari otopsi, dari digital forensik, atau dari trace evidence, atau menggunakan kombinasi dari ketiganya itu? Ya. Jadi saya mengupas atau menjelaskan ini melalui teori bidang ilmu yang saya miliki. Artinya apa? Saya tidak masuk kepada ranah substansi penyelidikan gitu ya. Penyelidikan, tetapi saya lebih mengupas secara teori yang saya miliki, yaitu hukum pidana dan kriminologi. Artinya apa? Kalau kita berbicara tentang alat bukti, maka alat bukti dibagi menjadi 3 secara teori pembuktian dalam hukum pidana. Yang pertama itu ada primary evidence, lalu ada secondary evidence, lalu ada tertiary evidence. Artinya apa? Bahwa alat-alat bukti inilah nanti yang akan digunakan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan pengungkapan ya. Karena saat ini prosesnya masih penyelidikan. Yang artinya apa? Penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk ya menemukan dan mencari alat bukti sehingga terangnya peristiwa yang terjadi ini apakah peristiwa pidana ataukah peristiwa biasa. Itu. Nah, itu secara hukum pidana, Mbak. Tapi kalau secara kriminologi, saya menemukan atau saya lebih mengomentari berdasarkan teori anomi. Artinya apa? Bahwa suatu peristiwa kejahatan ya, kalau memang ini hasil dari kejahatan, itu pasti ada yang namanya karakteristik. Ada yang namanya latar belakangnya, ya. Motifnya. Motif. Lalu apa sih tujuan dilakukan atau terjadinya kejahatan ini? Nah, ini kan yang menurut saya nanti lebih kepada kalau memang motifnya ini adalah sakit hati atau hal yang pribadi atau adanya mengenai institusi, ya ini saya rasa bahwa apapun itu kita sangat mengecam, apalagi kalau memang benar ini ada suatu tindakan pembungkaman dan lain-lain. Menurut saya ini harus kita kecam, sehingga apa? Ya kita kembali lagi. Tidak ada segala hal di dunia ini yang sebanding dengan nyawa. Artinya apa? Bahwa korban ini satu adalah manusia, ya. Yang kedua adalah dia juga kebanggaan. Yang ketiga adalah dia menjadi tulang punggung keluarganya. Artinya apa? Bahwa ya kejahatan tidak akan bisa menghilang dari muka bumi. Tetapi semoga peristiwa yang menurut saya tidak manusiawi dan sadis ini cukuplah sampai dengan ini. Kalau memang ini terjadi ya, seperti yang apa yang kita sampaikan tadi ini merupakan suatu peristiwa pidana. Tapi kalau bukan, menurut saya banyak kejanggalan. Karena apa? Kalau kita dalam konteks kita juga terlalu dini jika ini telah terjadi bunuh diri dan ini terlalu dini. Karena kalau kita melihat ciri-ciri dan karakteristik peristiwa
orang mati karena bunuh diri ini ada ciri-ciri khusus yang tidak semua orang itu bisa kita simpulkan, bisa kita vonis bahwa ada orang mati karena bunuh diri. Banyak kejanggalan, termasuk dari posisi korban. Ya, terlalu rapi. Ya, lalu di plat ban, menurut saya tidak manusiawinya kan di situ kan, di plat ban, lalu tidak bisa dihubungi, mungkin itu merupakan petunjuk-petunjuk ya. Tapi kalau memang ini terjadi peristiwa pembunuhan, maka saya rasa pelakunya juga satu orangnya telah mengenal korban, yang dia kedua melakukan survei dan sebagainya ya. Yang kedua itu adalah ketika melakukan perbuatannya ini dia sudah mengetahui dan hafal dengan kondisi mulai dari jam berapa, lalu aktivitasnya apa, ya dia pasti sudah mempelajari itu, makanya saya menggunakan teori anomi. Lalu yang ketiga bahwa ya ini sangat terapi. Tapi kita harus meyakini ada sebuah pepatah di dalam ilmu kriminologi itu begini, tidak ada kejahatan yang sempurna, karena setiap kejahatan pasti akan meninggalkan jejaknya. Artinya apa? Kita yakini saja bahwa semua ini pasti terungkap. Apakah peristiwa ini ada orang mati karena peristiwa biasa, ataukah orang mati ini karena dibunuh atau tindak pidana? Ini tadi, karena kita harus yakini itu. Maka saya berulang-ulang kali kepada netizen melalui channel ini juga, kita menghargailah aparat penegak hukum kita, khususnya penyelidik kita dari Kepolisian Republik Indonesia. Saya rasa beliau-beliau atau orang-orang yang ditunjuk untuk mengungkap ini adalah orang-orang yang berkompeten secara keilmuan, secara profesi maupun secara praktisi. Jadi itu kita tidak usah mengambil alih kewenangan penyidik ya, karena itu tadilah kita di zaman digitalisasi seolah-olah komen-komen yang ada ini kita ini jadi detektif kan begitu. Iya, betul. Saya juga saya juga lihat beberapa podcast yang mengatakan itu mirip dengan teori duct tape killer yang dilakukan oleh Robert Leroy Anderson. Tapi ketika saya membaca dan mengulas ulang, itu sebenarnya ada sangat perbedaan yang signifikan gitu loh. Antara motif yang sekarang sama motif yang dulu gitu. Kalau sekarang itu terlalu rapi misalnya, sedangkan yang kejadian di Amerika itu berkaitan dengan kejahatan seksual dan sebagainya gitu. Tapi itu muncul di podcast itu sempat gitu lah. Itu kan menggiring opini liar yang lebih liar untuk membentuk opini publik kayak gitu ya Mas ya. Nah, kalau seandainya pembunuhan ini benar kalau korban ini benar dilakukan pembunuhan, kan ada yang namanya teori stage suicide teori itu ya. Jadi pembunuhan yang seakan-akan dia melakukan bunuh diri gitu loh. Nah, itu juga perlu analisa sih sebenarnya, tapi kan kita harus menunggu perkembangan dari pihak aparat dulu gitu ya, untuk mengumpulkan evidence yang ada di TKP, sedangkan kita sendiri tidak berada di TKP kan gitu ya. Oke Mas Aga, gimana pendapat Mas Aga tentang sebenarnya pemerintah kita perlu nggak sih memberikan concern lebih kayak gitu untuk memberikan perlindungan terhadap diplomat muda kayak gitu? Pendapatnya secara publik aja kayak gitu. Siap, terima kasih Bu Rena. Memang kasus ini ya banyak kita temui kejanggalan-kejanggalan gitu ya, yang kasus kematian dengan kejanggalan itu bukan kali pertama ini saja terjadi di Indonesia gitu ya, yang kemungkinan besar mungkin melibatkan tangan-tangan kekuasaan gitu ya, kurang lebih ya. Kita tahu sampai hari ini almarhum Munir juga belum ketahuan siapa dalangnya kan gitu. Pilot Polikarpus juga bukan sebagai aktor utama gitu kan, dia adalah salah satu eksekutornya yang membubuhkan racun dalam penerbangan Jakarta Den Haag. Lalu kemudian kita juga masyarakat Indonesia mengetahui bahwa ada beberapa penculikan ya, yang bahkan sampai sekarang tidak diketahui di mana rimbanya gitu ya, yang kemudian memicu aksi Kamisan setiap hari Kamis di depan istana gitu. Dan kemudian kita juga mengalami dan melihat bahwa ada kasus-kasus seperti Verdi Sambo gitu, yang itu kemudian mencapai titik klimaks karena
salah satu perjuangan netizen gitu kan untuk mengungkap kasus itu yang sebelumnya rapi, kemudian justice itu. ya rapi, kemudian awalnya kita semua percaya bahwa itu terjadi baku tembak di dalam rumah kemudian meninggal. Nah, ketika kejadian ini muncul, saya kira publik secara alamiah curiga juga gitu kan, karena kesimpulan yang terlalu cepat, kemudian apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bastian, banyak hal yang mencurigakan gitu. Nah, dan terutama terkait kasus hukum di Indonesia, kita itu dalam tanda kutip tidak heran gitu ya dengan rekayasa kasus gitu ya. Kasus-kasus salah tangkap itu juga banyak ya. Itu kita bisa cari sejarahnya lah. Nah, kasus rekayasa, kasus kita di mana? Kita yang saya kira Pak Bastian dan Mas Adam juga, Mas Adam yang banyak terlibat di dunia hukum juga tahu ada istilah tukar kepala ya Mas ya. Jadi untuk ada kasus pidana yang melibatkan seseorangnya ini tidak mau masuk penjara, maka dicarikan gantinya gitu ya. Nah, itu yang kemudian secara alamiah membuat publik Indonesia ini ketika ada kasus seperti ini tidak mudah percaya, apalagi dengan profil yang bersangkutan. Tapi ya yang seperti disampaikan Pak Bastian tadi, bahwa kita tetap harus membatasi diri mana yang asumsi, mana yang analisis gitu ya, karena hari ini semua orang menjadi detektif gitu. Apalagi netizen pernah sukses membongkar kasus Verdi Sambo gitu Pak Bastian. Jadi pasti terpacu untuk membongkar kasus yang lain kan gitu. Kalau kita berangkat dari asumsi bahwa yang bersangkutan ini bunuh diri ya, dari kriminolog pasti sudah tahu, dan kita juga tahu bahwa kasus bunuh diri itu harus dipicu oleh satu rasa frustasi yang besar gitu ya untuk dia melakukan itu gitu ya. Banyak literatur terkait bunuh diri itu yang memberikan satu teori bahwa orang bunuh diri itu terjadi karena banyak sebab ya. Saya dulu ketika menjadi wartawan kriminal di Jawa Pos waktu itu pernah ada satu keluarga yang dibunuh oleh kepala keluarga, setelah semuanya meninggal dia bunuh diri gitu ya. Oh, banyak kejadian kayak Panik. gitu. Banyak. Iya, sebenarnya ya bisa panik, bisa ini. Jadi Atau rasa penyesal yang lebih rasa menyesal tinggi dan rasa takut yang begitu besar, karena waktu itu jadi dia ini satu keluarga tinggal di satu kamar gitu ya. Maksudnya mereka kalau tidur itu di dalam satu kamar, di situ ada istrinya, ada anaknya, dan anaknya masih sangat kecil. Pertama dia bunuh anaknya paling kecil, kemudian dia bunuh istrinya, kemudian setelah semuanya mati dia bunuh diri gitu ya. Dan sebelum membunuh dirinya itu dia menulis pakai darah gitu di, maaf ini mungkin agak sadisme gitu ya. Dia kemudian menulis pakai darah di tembok itu, maafkan aku Ma gitu ya. Ma itu maksudnya istrinya sendiri itu. tapi sudah meninggal istrinya. Tapi sudah meninggal istrinya. Nah, itu waktu itu Laki-laki itu memang telat sadar. waktu itu saya termasuk, dan saya yakin bahwa saya adalah wartawan pertama yang di TKP, ditangani oleh Polsek Gubeng. Sebelum ada wartawan yang datang, saya sudah di situ duluan. Saya waktu itu motret. Memang lihat semua darah-darahnya. Bisa lihat itu, semua darahnya itu Mas. Oh, Cuman posisi mayat-mayat pun masih posisi ada mayat waktu masih itu ya? masih ada waktu itu. Wah. Masih ada waktu itu. Tahunnya nanti bisa dicek ya, saya karena baru ingat, saya baru tahunnya nanti bisa dicek karena ada beritanya dan ditulis ulang oleh teman-teman wartawan itu ya. Nah, itu dipicu oleh rasa frustasi yang besar. Waktu itu kasus itu dalam waktu 1 hari, bahkan dalam waktu 24 jam, sama Pak Kasat Reskrim waktu itu Pak Hartoyo, beliau mungkin lihat ini Pak Hartoyo, itu langsung dihentikan Pak Bas. Jadi karena ini bunuh diri gitu ya, jadi kasus itu ya sudah tertutup kan gitu, pelakunya sudah ada. Nah waktu itu saya tanya Pak Bastian, Pak Polisi, kenapa kok tidak mencari motif dari pembunuhan ini, bunuh diri ini? Nah waktu itu menarik juga Pak Kasat Reskrim waktu itu bilang ke saya, ya kenapa harus pakai motif Mas gitu, kan intinya adalah ada kejadian yaitu orang meninggal, orang mati itu, ada pelaku, ya sudah selesai, kamu mau cari apa lagi? Loh kan ini penting Pak, begitulah saya, maksudnya dari waktu itu jadi wartawan.
Pak Harto ya sederhana aja. Kamu ini cari motif itu kan buat kamu wartawan, buat kamu tulis gitu kan. Nah, ya itu Tapi itu ya. memang sudah diperiksa, sudah dilakukan olah TKP. Sudah. Semuanya pokoknya ya, mau itu mau itu forensik, mau itu apa itu namanya visum atau Iya. apapun itu sudah dilakukan, memang bunuh diri. Memang bunuh diri. Tidak ada ya pembunuh. Katakanlah kan biasanya kalau pembunuh bayaran nih, dibayar untuk membunuh sekeluarga gitu. Dibuat seolah-olah bunuh diri. Ya itu tadi teori stage Ya. suicide itu tadi. Nah, itu ada olah TKP, ada forensik segala macam, dan itu memang bunuh diri, Mas. Dan waktu itu Kasat Reskrim mengatakan kepada pers gitu ya prosesnya itu bagaimana, dan tidak ketahuan motifnya. Yang seperti disampaikan Pak Bastian, ini kita harus menghormati keluarganya. Hal-hal selanjutnya itu kan di luar hukum ya, mungkin maksudnya. Jadi itu kan kepuasan kita aja kan. Kita ini kan ingin ceritanya gitu ya. Iya. Tapi apakah keluarga itu berhak layak untuk di-share ke publik gitu. Nah, jadi kalau teorinya adalah ada rasa frustasi yang besar. Nah, ini Pak Arya almarhum ini apa rasa frustasi yang besar sampai dia melakukan itu? Kecuali kalau ada kelainan. Namanya ada kalau nggak salah sindrom John Wayne, kalau nggak salah. Sindrom John Wayne itu dia bisa jadi bunuh diri dikarenakan ada tekanan yang cukup tinggi terhadap Terlepas kita tidak menjustifikasi masalah Arya, cuman kita menganalisa yang lain. Jadi nggak tahu nanti perkembangan penyidikan gimana ya, Mas Bas ya. Cuman yang perlu kita pahami adalah terkait dengan meninggalnya atau matinya Arya. Itu sudah dilakukan visum belum sih itu? Visum atau apa jenenge? Katanya sempat menolak keluarga, tapi akhirnya kan dilakukan sudah visumnya Sudah ya? kayak gitu. Visum atau apa namanya? Tapi kan tidak Otopsi, mungkin belum dipublish. Otopsi. Otopsi sama visum bedanya apa sih, Mas? Jadi begini. Nah, ini yang mungkin banyak yang belum kompeten. tahu ini visum et repertum itu apa, otopsi itu apa. Jadi begini. Visum itu ada dua jenis, ya. Ada visum et repertum, ada visum et psychiatricum. Nah, visum et repertum ini mengenai kondisi fisik, catatan kondisi fisik tubuh. Sedangkan trauma-trauma yang itu sifatnya kejiwaan, itu ada catatan yang namanya atau hasil pemeriksaan secara medis itu namanya visum et psychiatricum. Nah, sedangkan visum sendiri itu kalau tadi jenis, maka visum dibagi ada 3. Ada visum luar, ada visum dalam, ada visum khusus. Nah, autopsi ini juga masuk kepada visum sebenarnya, tetapi lebih kepada visum dalam. Artinya apa? Otopsi ini identik yang diperiksa ini orangnya telah mati atau posisinya dia sudah menjadi mayat, sehingga dibukalah. Ya kan? Yang perlu persetujuan keluarga itu ya? Ya. Kecuali ketika ada dugaan tindak pidana, maka penyidik itu dapat bertindak untuk mencari alat bukti, untuk memperterang apakah peristiwa ini merupakan peristiwa pidana ataukah peristiwa biasa. Nah, kita kembali lagi kepada Arya. Menurut saya rasa korban ya, saya katakan ini korban. Walaupun nanti ini kesimpulannya adalah bunuh diri, tetap aja kita sebut sebagai korban. Betul. Kita harus tidak hanya secara perspektif kriminologi aja, tetapi secara perspektif ada viktimologi. Ini Apa menjadi itu? kesatuan. Viktimologi ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana seorang korban daripada tindak kejahatan atau tindak pidana. Itu viktimologi. Nah, kita kembali kepada kriminologi karena kita sekarang ada pada fase apakah orang yang ditemukan mati ini karena mati biasa ataukah karena hal yang lain atau karena kejahatan. Tapi kalau saya merasa ya, kita melihat bahwa ini bukan mati biasa. Betul. Karena apa? Sih. Karena ada upaya
memplat ban. Secara naluri kan ya gak mungkin ya Secara kita tiba-tiba ya, melekat secara kepala kita sendiri. Secara gitu. ciri-ciri kan tak ada. Kecuali kalau orang mengendara tiba-tiba menabrak sehingga karena dia serangan jantung itu berbeda. Nah, kita kembali lagi, menurut saya dari ciri-ciri atau tanda-tanda yang telah terjadi di TKP ini pasti ada sesuatu dalam artian bahwa peristiwa ini adalah bukan peristiwa Bunuh diri. orang mati biasa. Oke. Entah itu nanti kesimpulannya bunuh diri atau seperti apa. Oh, Nah, iya. saya mulai melangkah kepada asumsi bunuh diri. Betul. Iya. Menurut saya kalau ini memang bunuh diri, begini, saya berpikir bahwa si korban ini, mohon maaf, tanpa merendahkan ya, bukan orang yang berpendidikan rendah. Betul. Artinya dia secara intelektual itu bagus lah, baiklah posisinya. Sehingga orang pasti berpikir nih, kita pakai logika nih ya. Seandainya kita nih mau mengakhiri hidup kita, pasti kita akan memilih bagaimana caranya yang tercepat. Betul. Ya kan? Yang tidak Iya. menyiksa. Ya memang betul. kita tahu tujuan kita adalah mati. Ya kan, tujuan kita mati Tapi nih. caranya. Tapi proses atau cara yang kita pilih untuk menjadikan suatu tujuan kita tercapai, pasti kita mempunyai opsi dong. Ya kan? Nah, itu. Apalagi Menyakitkan loh. Tidak bernafas kayak gitu kan ya. iya. Jadi sama Tapi secara saja. nalurinya kan hampir nggak Sama mungkin saja. ya, Mas Bas. Orang mengakhiri apa? Dengan cara menggantung diri. Mungkin lebih cepat daripada cara-cara melakban, ya kan? Atau kalau kita dengan intelektual, kita mempunyai cara berpikir nih, pola pikir yang sedikit sedikit lebih tahu lah ya. Saya nggak berbicara sedikit lebih maju atau lebih modern atau lebih pintar, tidak. Tapi sedikit lebih tahu. Kenapa sih kita nggak beli aja bahan-bahan kimia? Logikanya nih, orang mati, ya kan? Pasti akan memilih walaupun tujuan kita. Termasuk orang yang lompat pun juga pasti dia memilih nih, ada beberapa opsi. Sehingga dia memilih itu dianggap itulah yang paling baik atau yang paling baguslah ditempuh untuk tujuannya yang mati, mengakhiri hidup. Jadi itu yang menurut saya secara logika. Kalau kita berbicara tentang motif tadi Pak Aga menyampaikan, memang dalam sistem pembuktian kita secara perkara pidana ini kita cukup menemukan niat atau mens reanya. Bukan seperti sistem hukum pidana di negara lain, khususnya di Jerman nih. Walaupun nasab hukum pidana kita ini jelas nih, kita ini keturunan daripada nasabnya Belanda daripada Jerman daripada Romawi. Itu kan adanya nasab ya, hubungan. Nah, kita perbedaannya bahwa sistem pembuktian kita ini cukup kepada membuktikan mens reanya, niatnya. Berbeda dengan contohnya seperti Jerman nih. Tapi kalau Jerman itu ada kewajiban hakim di dalam persidangan itu mengungkap atau menggali kebenaran sampai dengan motifnya aja. Misalkan si A, ya kan, terbukti sudah memenuhi syaratnya atau unsur pidana, memenuhi mens rea atau niat jahatnya. Tidak hanya itu, tapi kenapa si A melakukan perbuatan itu juga hakim wajib untuk menggali. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan Pak Aga, maka tidak ada kewajiban sistem hukum kita ya menemukan ataupun tidak ada kewajiban hakim itu untuk mengungkap apa motif perbuatan itu. Karena apa? Karena kita cukup yang disampaikan tadi, oh ini ada orang mati, orang matinya ini karena tindak pidana, oh ini pelakunya. Karena apa? Hukum pidana kita membuktikan adalah atau mencari kebenaran material, bukan kebenaran yang lain. Jadi ketika syarat-syarat kebenaran material itu terpenuhi, selesai. Itu. Tapi terkait dengan hal-hal semacam itu ya, terkait dengan motif atau niat mens rea ya. Yang pasti pelaku harus ketemu dulu kan, pelaku ketemu, tapi kan meskipun itu tidak ada kewajiban, tapi harus ditanyakan ini kenapa kamu bunuh atau gimana? Nah, Karena itu nanti mungkin
pengembangan penyidikan ada tersangka-tersangka lain Ya, jadi yang terkait dengan Ya. pertanyaan-pertanyaan semacam itu. ya, jadi di dalam proses ya, di dalam proses kita mengungkap, kita sampai dengan kita menyidangkan lah ya, sampai dengan menghukum. Memang tidak ada kewajiban, tetapi agar lebih sempurnanya seandainya cerita ini, sempurnanya suatu peristiwa ini memang tidak terlepas daripada motif itu tadi. Contohnya aja seperti perkara FS membunuh ajudannya. Kan cukup ada orang mati, ya kan? Karena ada orang yang membunuh. Orang membunuh ini sebenarnya secara mens rea atau niat tidak ingin membunuh, tapi dia mendapatkan perintah, sehingga yang memberikan perintah inilah bukan dia yang bertanggung jawab, semua bertanggung jawab, tapi yang memberikan perintah inilah yang menjadi otak pelaku. Nah, tidak ada kewajiban hakim. Kenapa pelaku atau FS ini, apa sih motif dia memberikan perintah? Inilah yang menjadi rangkaian, menurut saya rangkaian yang tidak sempurna, sehingga apa? Asumsi ini tetap berkembang. Oh, ada perlindungan terhadap tindak pidana perjudian. Oh, ini karena terjadi disorientasi seksual. Oh, ada ini karena TPPU. kejahatan seksual atau adanya pelecehan. Ini tidak terjawab karena apa? Itu tidak diungkap di dalam persidangan. Tuh. Oke. Kalau kita breakdown lagi kan kesimpulannya ada dua, antara bunuh diri atau ada motif kejahatan lain yang menyebabkan kematiannya kan gitu ya. Tapi kalau kita ulik kembali lagi Mas Bas, kalau seandainya memang ada terjadi peristiwa yang menyebabkan dia mati karena orang lain, kira-kira aja ini kepo soalnya, profil pembunuhnya ini seperti apa sih, gambarannya kayak gitu? Ini dilakukan oleh profesional atau harus terlatih kayak gitu ada? Jadi begini nanti kita kepo aja, kita kan bicara tentang dua opsi ya. Ini antara kalau memang terjadi pembunuhan seperti ini, tapi kalau seandainya dia bunuh diri seperti ini kan gitu. Toh pada akhirnya korban sudah meninggal kan gitu ya. menurut saya ya, tanpa kita Mendahului. tanpa mendahului ya. Jadi begini, seandainya pada peristiwa ini memang benar terjadi pembunuhan, di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa satu, orang pelaku ini adalah orang dekat. Yang kedua, betul. orang yang mengetahui kondisi. Kondisi dalam artian di sini waktu, tempat, dan hal sebagainya lah di lingkungan sekitarnya. Berarti yang tinggal di situ gitu ya. Yang ketiga adalah ini adalah terlatih. Artinya apa? Terlatih di sini. Ini sudah ada perencanaan sehingga begitu rapi. Tapi saya tetap yakin bahwa seandainya ini pun peristiwa pembunuhan, saya kembali lagi kepada pepatah tadi, prinsip tadi bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna karena setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak. Artinya apa? Bahwa ya kita serahkanlah, kita menganalisa. Kita hari ini berkumpul itu untuk menganalisa kan, ngobrol aja, berdasarkan bidang keilmuan dan logika kita, tanpa kita bertujuan untuk menggiring opini publik, lalu kita mengambil Menggurui kewenangan aparat tidak, mengambil kesimpulan ya. atau kita juga terlalu dini untuk menarik kesimpulan. Saya rasa kalau memang ini peristiwa ini adalah pembunuhan, saya rasa ini bukan orang yang sangat terlatih, bukan. Terlatih pun kalau dia tidak mengetahui, ya, nah tetap tidak akan bisa serapi ini. Berarti tahu kebiasaan, Tahu situasi situasi. kosnya juga gitu loh. Jadi tahu betul TKP-nya kayak gitu. Ini menurut dia logika tidur di saya. kamar sebelah mana kan harus tahu. Kan nggak mungkin buka kamar siji-siji kan. Lagian kan kuncinya itu akses ya, otomatis ya. Jadi kalau yang bisa diakses dari luar itu menggunakan aksesnya itu pakai kartu akses, otomatis kan kalau lalu bisa dibuka dari dalam gitu loh. Nah kalau itu aja sih sepertinya diganjel atau semacamnya kan bisa. Tapi kan kita juga karena kita nggak memegang rekaman CCTV yang full, kita juga nggak tahu gitu loh. Soalnya kemarin yang beredar di Detik itu
ada yang berkomentar ini repetisi, ini kok sendalnya beda dan sebagainya gitu. Dari yang di-share dalam durasi yang sama kayak Ya, gitu. ada yang bilang jeda 19 detik di kamera nggak ada pergerakan apapun. Apakah 19 detik ini sifatnya krusial ini untuk buka pintu, untuk membunuh secepat itu, atau membunuhnya maksudnya dari genteng? Terus dari POV dari arah genteng kan kita harus tahu itu ada plafonnya, ada bolongannya atau enggak kan gitu ya. Jadi karena kita tidak mengetahui TKP gitu. Cuma kalau dari kejadian waktu sampai penjaganya itu melong ke dalam kamar beberapa kali, itu kan posisi dari kamera tidak full kayak gitu loh. Jadi kan ada space di jendela itu yang tidak terakses oleh CCTV. Nah, itu juga jadi opsi, entahlah nanti penyidik bagaimana menyimpulkan dari CCTV yang full gitu, sedangkan kita tidak punya akses ke situ gitu ya. Ada yang ditambahkan lagi, Mas Bas? Monggo. Saya rasa cukup, dan saya sebagai tambahan, jadi kepada masyarakat atau khalayak luas, sebaiknya kita hormati proses-proses upaya hukum yang ada ini, sehingga kita bisa menjaga perasaan daripada keluarga korban. Dan saya berharap peristiwa ini segera terungkap. Dan tidak lupa saya menyampaikan duka cita dan turut prihatin karena atas terjadinya peristiwa ini. Yang menurut saya bahwa korban ini adalah anak muda penerus bangsa yang berpotensi untuk memajukan negaranya. Tapi kita tidak bisa mengesampingkan, ya inilah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga seseorang ini telah selesai tugasnya di dunia. Maka dalam peristiwa ini kita menghormati pihak-pihak yang terkait yang sedang menjalankan tugasnya. Kita pun memberikan statement-statement yang baik sehingga peristiwa ini segera terungkap dan tidak terjadi lagi. Itu. Oke, ya semoga ini tidak banyak kejadian yang semacam ini ya, karena potensi loss-nya untuk orang-orang bertalent itu rugi besar buat negara sebenarnya, karena kontribusi mereka besar gitu ya. Oke, terima kasih atas kedatangannya dan N-Citizen di sini. Semoga episode ini menjadikan kita lebih bijak untuk menerima segala berita yang beredar di masyarakat dan tidak terprovokasi dengan berita-berita yang tidak betul dan juga tidak menyimpulkan kesimpulan yang salah. Untuk keluarga korban semoga diberikan kesabaran dan ketabahan, dan untuk pihak kita yang melakukan penyelidikan semoga mendapatkan insight yang bagus dan hasil yang bagus dan bisa mengungkap kasus ini sesegera mungkin. Oke? Untuk selanjutnya kalau ada insight atau pendapat boleh dilakukan di komentar, dan kita tunggu episode selanjutnya dengan bahan dan materi yang lain yang lebih seru, detail dan mendalam, tentu juga dari hati. Oke, terima kasih hadir di sini Mas Bas, Mas Adam sama-sama. Dan Mas Aga. Oke. Bisa bahas apa saja? Bahas apa aja bisa. Sampai jumpa.